Bismillahirrahmanirrahim. Harful ha'i. Niki hadis-hadis mulai diawali huruf ha. Habibu, hadis ke-517. Habibullaha ila ibadihi yuhibbukumullah. Habibu demeno sira kabeh, demeno sira kabeh Allah ing Allah. Carane demen ila ibadihi maring pira-pira kawulane Allah. Yen gelem mencintai Allah dengan cara mencintai makhluk atau hamba-hambanya, yuhibbukum mongko demen ing sira kabeh, yuhibbukum mongko demen ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Rawang riwayataken hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani an Abi Umamata, saking Abi Umamah. Cintailah Allah dengan cara mencintai makhluknya atau hambanya, maka kau akan dicintai oleh Allah. Niki nggih, hadis ini menggambarkan mencintai Allah yang merupakan zat yang tidak terjangkau oleh manusia. Niku cara mendekati Allah ya dengan mendekati hambanya. Nek bingung terus pundi carane mendekat kepada Allah, ya kita berbuat baik, mencintai hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah? Para ulama, para kekasih Allah, para wali. Hamba-hamba Allah siapa? Orang yang taat ibadah, kita cedek, seneng, membantu. Contohnya kang bulan Ramadan ngeten iki, kita memberikan iftar utawi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Niku sama dengan mencintai hamba Allah, yang berarti pula mencintai Allah. Maka kalau mau melakukan itu, Allah akan mencintai kita. Bentuk cinta Allah niku dos pundi? Ya, Allah akan memberikan segala rahmahnya untuk kita, sing boten disuwun niku malah diparingi. Niku nek Allah benar-benar sudah mencintai hambanya, apapun yang diperlukan hambanya niku kalau menurut Allah itu terbaik, maka akan diberikan. Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Hujibat dan aling-alingi apa annaru neraka bisyahawati kelawan pira-pira syahwat. Wa hujibat lan den aling-alingi apa al jannatu swarga den aling-alingi bil makarihi kelawan perkara kang den gedhingi. Rawang riwayatake hadis sapa Abu Hurairah. Neraka itu dihalangi dengan syahwat dan surga dihalangi dengan perkara yang dibenci Allah. Maksudnya dihalangi napa? Gambarane swarga niku wonten tembok tinggi nggih. Aja sampai ditrombol. Neraka nggih wonten enten tembok tinggi, aja sampai di langgar. Lah tembok tinggi itu bernama syahwat di neraka, tembok tinggi di surga niku namanya makarih. Jadi wong lek nglakoni syahwat utawa nuruti kekarepane syahwat nafsu, maka dia berarti nabrak temboke neraka. Lek nabrak temboke neraka nggih kecemplung, ngoten lho. Demikian pula orang-orang yang makarih, sesuatu yang dibenci oleh Allah aja sampai dilanggar. Mulai dilanggar dia tidak akan masuk surga. Sebab tembok niku di surga itu artinya dia menjadi penghalang masuknya seseorang masuk surga. Nah, niki kalau kinten pun jelas, pokoknya
segala yang berbau syahwat, keinginan nafsu, niku ujung-ujungnya adalah perbuatan kotor, perbuatan buruk yang kalau dilakukan tiang niku akan mendekat kepada neraka syahwat, mendekat kepada neraka. Hurrima alan nari, hurrima den haramake alan nari ngatasi neraka apa kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nasi. Kullu hayyinin saben-saben perkara kang alus, layyinin kang lembut, sahlin kang gampang, qaribin kang cedhek minan nasi saking menungso. Rawahu Ahmadu, riwayatake hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad. Kalau orang punya sifat berikut ini, maka dia dihalang-halangi, diharamkan ini maksudnya dihalang-halangi saking neraka. Siapa itu? Yang pertama, kullu hayyinin, setiap orang yang memiliki sifat hayyin, alus, layyin lembut, sahlin gampang, qarib dekat minan nasi dari manusia. Berarti niki sifat-sifat orang baik, orang yang lembut tutur katanya, yang halus budi pekertinya, yang gampang menolong orang, gampang memberi maaf, niku namanya sahel. Terus yang dekat dengan orang maksudnya yang gampang bergaul, yang gampang komunikasi dengan orang lain, mboten menutup diri, mboten menjauh dari masyarakat, tapi dia mendekat. Tujuannya kalau dia sebagai muslim dengan mendekat masyarakat niku berarti wong niku pengen berdakwah, pengen ngajak wong liya niku untuk beragama dengan baik. Intinya sifat-sifat niki kalau dipenuhi maka menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi mboten nate mengajarkan pribadi yang kasar, pribadi yang sok jagoan, pribadi yang sulit memberi maaf, mboten. Tapi pribadi yang niku wau gampang, halus, lembut, terus orang yang dekat dengan masyarakat. Hasbumri'in minal bukhli an yakul, hasbumri'in cukup ing wong minal bukhli saking cetil, an yakula yen to ngucap sapa imri'in, akhudhu njupuk sapa ingsun haki ing hak ingsun, kullahu sakabehane haki, wala ada ulan ora ninggal sapa ingsun minhu saking haki, syai'an ing suwiji-wiji, syai'an ing suwiji-wiji. Rawang riwayatake hadis sapa Ad-Dailami, Imam Dailami an Abi Umamata. Hadis-hadis niki diartikan ngeten, cukuplah seseorang disebut kikir jika dia mengatakan aku ambil hakku seluruhnya dan aku tidak tinggalkan sedikit pun. Maksudnya apa? Wong apik niku atau orang yang disebut bukan kikir berarti orang yang dermawan, itu orang yang punya kepedulian terhadap sesama.
rasa solidaritas dan rasa kesetiakawanannya tinggi. Jadi jika orang itu selalu memburu hak pribadinya tanpa menyisakan hak itu untuk orang lain, ini menurut hadis ini sudah termasuk orang bakhil, orang yang kikir. Sebab sebenarnya setiap hak kita itu ada orang lain, baik itu berupa zakat, utawi sedekah, utawi infak. Jadi kita harus pahami sejak awal bahwa harta yang kita dapatkan niku mboten seluruhnya milik kita, ngoten lho. Misalnya seorang petani panen pertaniannya, maka ketika panen jangan sampai punya anggapan bahwa seluruh hasil pertaniannya itu memang hak dirinya. Kalau punya pengertian dan pemahaman niku mungkin akan arah sarasen sedekah. Tapi kalau dia paham bahwa minimal lah 2,5% itu adalah milik orang lain dari hasil kekayaannya itu, maka dia akan dengan gampang bersedekah untuk orang lain, baik niku berupa zakat atau infak atau sedekah lainnya. Terus tanda bakhil seseorang intinya gak tahu memberikan bagian hartanya untuk orang lain. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbi nyukupi ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah, wa ni'mal wakilu lan sak bagus-baguse zat kang den pasrai iku Gusti Allah. Artine nggih, wa ni'mal wakilu sak bagus-baguse zat kang den pasrai iku Allah. Wong sing gelem maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil iku amanun santosa. Iku amanun santosa likulli khaifin kedue saben-saben wong kang wedi. Kedue saben-saben wong kang wedi. Rawang riwayatake hadis sapa Dailami, Imam Dailami. Karena itu sering-sering ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau domirnya dibuat jamak menjadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Okay? Kalau pribadi hasbiyallah. Tapi kalau banyak orang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lengkapnya ngoten nggih. Tapi cukup dengan mengatakan hasbiyallah. Nek difahami dengan baik, nggih. Orang yang mengatakan hasbi Allahu, bagi saya cukup Allah, bukan yang lain. Ini tanda keimanannya begitu tinggi. Karena kalau orang memahami ini dengan baik, maka tidak akan ada tidak akan ada sampai misalnya orang niku stres, orang itu bingung hanya urusan dunia, karena semuanya baginya itu Allah yang akan hasbi, yang akan menyukupinya. Dan kebergantungan kepada Allah niku tanda orang itu punya keyakinan yang tinggi akan adanya Allah. Maka tengriki lek wong wis gantung yang Gusti Allah dengan cara yang benar, maka dia pasti akan punya rasa amanun, aman dari setiap yang menakutkan. Jadi gak ada perasaan wedi. Karena itu di dalam Al-Quran orang yang punya perasaan aman itu hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, yang disebut dengan ulama. Ayat Al-Qurannya innama yakhsyallaha